kira-kira ada nggak figur baru mengubah peta politik Sulsel dalam 2-3 tahun ke depan? Saya belum melihat itu. Beberapa kali saya melakukan terawang, saya belum melihat adanya tokoh-tokoh baru. PSI di Sulsel cukup kuat untuk benar-benar menjadi kekuatan besar. 10 tahun ke depan boleh jadi. Tapi kalau sampai sekarang belum kita bisa berharap PSI akan menjadi kuat. Tapi kalau saya pribadi saya hargai, saya jempol di Mas. Tapi di PSI belum teruji. Tapi di festival kan belum teruji. Ingat, ikan selalu busuk lewat kepala. Nggak ada sejarah gajah yang menang. Walaupun gajah sebenarnya filosofinya bagus, kuat, tegar, konsisten. Ya. Tapi ingat, gajah binatang yang mudah panik. Mudah panik. Nah kalau gajah yang panik selesai, bisa melabrak kawan sendiri tuh. Pemirsa Kata Bangda, kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda dari episode-episode yang sebelumnya. Podcast Kata Bangda akan mencoba melihat situasi nasional dan khususnya Sulawesi Selatan dari sudut pandang yang berbeda. Sudut spiritual dan pembacaan supranatural. Di studio Kata Bangda telah hadir Mustafa Irate, seorang supranatural asal Makassar yang dikenal memiliki kemampuan menerawang dan membaca arah peristiwa ke depan. Kita akan membahas bagaimana situasi politik Sulawesi Selatan ke depannya dan bagaimana peluang partai-partai besar seperti Golkar, Nasdem, dan juga Gerindra. Bagaimana pula sih partai PSI sebagai pendatang baru yang disebut-sebut ingin menjadikan Sulsel sebagai kandang gajah. Serta bagaimana posisi tokoh-tokoh seperti Rusdi Basse yang mundur dari pucuk pimpinan politik nasional dan munculnya tokoh-tokoh muda yang akan memimpin partai. Apakah akan ada gonjang-ganjing besar atau justru konsolidasi yang mengejutkan? Mari kita mulai. Selamat datang Kak Mustafa Irate. Pertama ini saya tanyakan ke Kak Mustafa Irate. Aura apa yang Anda lihat saat ini di studio Kata Bangda? Aura dalam artian apa ini? Nasional. Aura di dalam studio ini bagaimana? Aura di studio ini ya biasa-biasa aja. Cuma beberapa hal yang perlu dibenahi memang secara supranatural. Iya. Insya Allah suatu saat saya akan datang. Tidak dalam sebagai orang yang diwawancarai, tapi sebagai seorang spiritual yang akan memeriksa baik-baik ini. Dan insya Allah semoga dengan studio ini Anda akan penuh dengan... Amin. Amin Rabbal Alamin. Mari kita mulai. Secara spiritual dan pembacaan energi, bagaimana Kak Mus melihat situasi nasional Indonesia ke depan dan apakah akan stabil atau ada dinamika besar? Insya Allah terawan bukan wahyu. Jika wahyu itu punya kebenaran 100%. Terawan itu ya kebenaran sampai 80% kemungkinannya, dan insya Allah Indonesia akan baik-baik saja, stabil aja. Saya lihat apa fenomena yang berkembang ini itu hanya sebuah fenomena biasa. Insya Allah Indonesia akan tetap stabil. Stabilnya gimana? Ya stabil dalam artian tidak terjadi kerusuhan besar, tidak terjadi apapun itu. Yang jelas insya Allah stabil ini Indonesia. Kalau kita persempit ke Sulawesi Selatan, apa yang kamu lihat dalam alam politik ya, alam politik Sulsel, apakah sedang berada dalam fase tenang atau justru menjelang perubahan besar? Perubahan besar apa ya? Saya melihatnya tidak ada perubahan besar terjadi, biasa-biasa aja. Pergantian pimpinan? Yang pergantian pimpinan untuk partai-partai juga biasa. RMS pindah? Ya RMS pindah. Cuma kalau soal RMS ya itu kan soal lain pilihan beliau ya. Tapi satu yang saya lihat ya ada keberanian besar yang dimiliki. Bukan main kalau seorang pimpinan anggota dewan pusat lagi tiba-tiba harus pindah sebagai ketua Nasdem, harus pindah ke PSI yang notabene belum punya apa-apa. Itu kan pilihan-pilihan besar dan tanggung jawab besar. Ya, kita keep dulu itu. Ini saya lanjut ya. Apakah akan muncul konflik elit yang tidak terlihat di publik saat ini? Konflik elit dalam artian elit Sulsel? Ya. Enggak ada. Enggak akan ada, insya Allah tenang-tenang saja Sulsel ini. Kalau secara nasional? Ya paling tidak konflik-konflik ini, persoalan-persoalan apa yang hangat saat ini. Hanya itu yang terus didorong sampai pemilu. Misalnya ya, kasus Presiden ke-7 kita
dugaan-dugaan ijazah palsunya, apa hanyalah semua yang pernah terlibat menyebut hanya itu yang terus digoreng. Kalau ini digoreng terus ya bahaya juga sih sebenarnya. Bukan bahaya untuk bangsa, bahaya untuk Pak Jokowi. Boleh jadi beliau mengalami kepunahan politik. Wah, kepunahan politik. Iyalah. Yang gimana tuh kepunahan politik? Kepunahan politik ya bahwa setelah ini tidak ada lagi beliau itu. Tinggal sebuah nama. Dan boleh jadi terjadi juga pada keluarganya. Anaknya kan masih wapres. Iya, saat ini. Tapi kan persoalan keopresannya juga kita harus lihat. Bagaimana bisa beliau duduk. Itu kan juga masalah dulu kan. Cuma kita tidak bahas itu. Kita hanya melihat kehidupan ini. Soalnya semoga bangsa ini aman-aman aja. Dan itu kita harap. Ya. Dalam terawangan kamus, apakah Sulsel ini akan tetap menjadi lumbung suara partai yang lama atau ada pergeseran kekuatan? Nampaknya pergeseran kekuatan di antara partai lama ya mungkin ya. Artinya begini, kalau kita bicara tentang politik, kita bicara dalam politik, tidak ada arus balik yang mengalahkan arus pokok. Tidak ada arus balik yang mengalahkan arus pokok. Kita buktikan beberapa pemilu yang lalu. Golkar dulu punya arus balik yang namanya MKGR, APAL, Biaskal. PDIP punya arus balik. PNBK, PDP, toh kalah. P3 punya arus balik. Semua kalah. Dengan balik ke pokok. Jadi arus pokok ini yang pemenang-pemenang dulu ini Golkar, Nasdem, Gerindra. Ya mungkin ini yang akan kembali memenangkan pertarungan di Sulsel. Itu terawang saya. Salah satunya. Tapi akan sangat susah Nasdem kembali jadi juara di Sulsel. Ini menarik. Ya ini terawang saya. Artinya Anda boleh percaya. Iya. Kenapa? Kenapa nggak bisa dia Nasdem menjual mempertahankan kursinya nanti? Ya pertama kehilangan figur ya. Kita tidak tahu. Figur dengan yang sekarang jadi apa? Yang difigurkan sekarang Nasdem Sulsel itu kan belum sehebat pendahulunya. Sahar dari RMS ke Sahar. Dari RMS ke Sahar. Dan RMS dan Sahar ini bahaya loh ini. Bahayanya? Bahayanya kalau Nasdem menang, utamanya daerah pemilihan sana itu, daerah pemilihannya apa? Sidrap dan Pinrang. Bahayanya ya akan menjadi lawan itu dari para royalis masa. Anda membaca seperti itu nggak sekarang? Ya saya baca seperti itu terawan ya. Artinya ketika Sahar memenangkan Nasdem akan jadi lawan buat para RMS. Tapi ketika Besim menang, selesai juga Sahar di Nasdem. Jadi si Malakama di Sahar. Belum tentu bisa jadi bupati lagi. Belum tentu. Dan saya kira tidak jadi bupati lagi ke depan itu. Karena Nasdem tidak akan menang di Sulsel. Saya percaya itu kemungkinan yang akan menang ya dua partai besar ini. Dulu, apa yang menyebabkan Nasdem itu kemarin juara di Sulsel? Ya ada Rusmasa, ada Rahmatika yang apa, dan beberapa tokoh-tokoh besar. Tapi kan embrionya dimulai dari awal dulu itu. Sudah tertata, memang sudah terbangun, tinggal mereka menyempurnakan. Sebelum itu kan ada mobil Handalin, ada Faisal Akbar, ada Deng Ancu itu, Samsul Mahri, Sirajuddin. Ya, mereka itu adalah tokoh-tokoh Nasdem yang membangun dari awal. Lalu datang RMS dan kawan-kawan menyempurnakan itu. Anda melihat Sahar bisa menyempurnakan lagi nggak? Banyak agak susah. Kenapa susah? Sebab Sahar itu, bukan saya ya, publik yang melihat bahwa Sahar itu kan ini dibawa bayang-bayang RMS. Gak bisa dia keluar. Sahar, tanya Sahar kalau itu bisa keluar tidak. Tapi saya pikir Sahar dibawa bayang RMS. Kira-kira ada nggak figur baru yang energinya sangat kuat dan berpotensi mengubah peta politik Sulsel dalam 2-3 tahun ke depan? Saya belum melihat itu. Beberapa kali saya melakukan terawang, saya belum melihat adanya tokoh-tokoh baru. Ya, para pemain lama nanti yang mungkin bertarung. Seperti Ilham Sirajuddin,
Rusli masak sendiri. Kan orang-orang lama. Belum juga Rahmatika, Andina Fortiga. Kan orang lama semua. Ya boleh jadi juga Remman Pina. Sebagai politisi baru ya. Politisi baru. Polisi yang muda baru. Udah lama juga sih. Iya. Kita sekarang masuk ke PSI, Kak Bos. Kita mulai dari PSI, partai ini disebut ingin menjadikan Sulsel sebagai kandang gajah. Secara amatan supranatural, apakah energi PSI di Sulsel cukup kuat untuk benar-benar menjadi kekuatan besar? 5-10 tahun ke depan boleh jadi. Tapi kalau sampai sekarang belum kita bisa berharap PSI akan menjadi kuat. Untung-untung kalau PSI masuk 5 besar. Ini terawang saya. Kita pernah ngobrol terkait dengan logo lambang PSI yaitu gajah. Ya. Anda bisa jelaskan sejarah gajah ini gimana sih sebenarnya dari Babilonia sampai sekarang? Sejarah gajah itu kan gajah perang itu ya. Iya. Belum pernah juga ada kekuatan dari zaman sebelum Masehi sampai di abad pertengahan itu belum ada pasukan gajah yang menang. Contoh Abraha. Ya, terakhir itu Abraha, bagaimana dihajar itu. Bagaimana Scipio dulu di zaman 200, kira-kira ya, di 202 sebelum Masehi itu mengalahkan Hamadi. Kan gitu. Nggak ada sejarah gajah yang menang. Walaupun gajah sebenarnya filosofinya bagus, kuat, tegar, konsisten. Ya. Tapi ingat, gajah binatang yang mudah panik. Mudah panik. Nah kalau gajah yang panik selesai. Bisa melabrak kawan sendiri tuh. Ini mana spiritual si gajah ini? Anda bisa baca rujukannya ini. Tulisan seorang suku besar dari Amerika. Di Philadelphia. Mawal Muhyiddin. Itu menulis tentang gajah. Di rumah ada bukunya itu. Tentang makna spiritualis gajah. Apa sih spiritualis gajah itu? Ya, kuat, oke. Oke. Tegar, oke. Tapi gajah tidak pernah bisa hidup tanpa kelompok yang kuat. Gajah mudah diobrak-abrik karena mudah panik. Bahayanya kalau orang memanfaatkan itu kepanikan diciptakan. Misalnya lawan-lawan politik membuat isu-isu yang membuat PSI panik. Nah, barangkali kelebagan PSI nanti itu. Kita pernah ngobrol juga bahwa kenapa logo PSI ini diganti dari mawar, bunga mawar ya, ke Gajah. Pucuknya katanya yang kurang bagus di PSI sekarang. Ya persoalan PSI kan persoalan tidak bisa kita lepaskan dari persoalan Jokowi Widodo. Jokowi Widodo saat ini dalam sorotan dari semua lawan politiknya. Kalau ini terus bergulir sampai pemilu ini ya tidak sempat PSI mungkin membangun sebuah baru, sebuah kekuatan mungkin belum sempat bisa menggalang kekuatan, sudah pemilu PSI juga selesai. Anda optimis nggak dengan datangnya Jokowi kemarin itu membawa hal baik terhadap PSI? Lepas dari optimisme atau tidak ya saya melihat hal biasa saja. Tapi beberapa demonstrasi itu kan sekecil apapun demonstran yang menghadang itu isyarat itu. Ya. Bahwa ini penolakan. Dan Jokowi Widodo semua kroninya, semua irisan membaca itu masih sangat sulit PSI menjadikan kandang gajah di Sulawesi Selatan. Pasti partai-partai yang melawan, khususnya partai yang sudah mapan ya. Yang lama ya. Bisa masuk 5 besar nggak? Susah. Terawang saya ini susah. Saya kan bertaruh. Saya melihatnya seperti itu. Saya Terawang awal mulanya Pak RMS mau masuk. Saya bilang siapapun yang memimpin PSI di Sulawesi masih susah 5 besar. Tapi bukan berarti RMS jelek ya. Nah, ya. Kita harus akui, Anda setuju atau tidak setuju, RMS orang hebat. Dalam artian beliau pernah membuktikan memimpin Nasdem dan menang. Menumbangkan Golkar. Menumbangkan Golkar. Cuma untuk ke PSI bintangnya saat ini belum muncul. Butuh berapa lama kira-kira RMS bisa membangun PSI? Ya paling tidak 10 tahun ke depan. Ya mudah-mudahan beliau panjang ya, sehat dan bisa membangun. Tapi kalau untuk pemilu 2029 masih sulit.
Saya akui beliau hebat. Saya akui beliau jago. Cuman kan ya kadang beda tangan, beda wadah, ya beda penyelesaiannya. Beda Nasdem, beda dengan PSI. Dulu Nasdem kan banyak, jadi selain Rusdi Masa, Pak Rusdi Masa, boleh jadi banyak tokoh-tokoh yang membuat Nasdem itu besar. Sekarang siapa tokoh PSI di luar Pak Rusdi Masa? Hampir tidak kenal. Siapa coba saya balik bertanya pada Ahmad Ali. yang di nasional. Ya kan kita harus juga lihat siapa itu Ahmad Ali. Anaknya RMS ketua. Ya anaknya Rusdi Masa, ya ketua, tapi aduh pengalaman politik ini kita fair aja. Tapi kalau saya pribadi saya hargai, saya jempol di Rusdi Masa. Kuat. Secara pribadi ya. Cara pribadi kuat beliau dan faktanya. Tapi di PSI belum teruji. Tapi di festival kan belum teruji. Ingat, ikan selalu busuk lewat kepala. Oh. Ya, ikan busuk lewat kepala. Dan siapa yang kepala PSI saat ini? Topnya PSI. Jokowi. Ya Jokowi, bukan Kaisan, meskipun Kaisan adalah ketua umum. Jadi kalau Jokowinya dianggap busuk oleh sebagian orang, Ya, susah. jadi susah. Walaupun banyak loyalisnya ya, susah. Jadi apakah PSI akan tumbuh cepat atau menghadapi resistensi politik yang kuat di Sulsel? Oh ya kan pasti lawan-lawan PSI pasti akan berbuat. Bagaimana menekan PSI? Saya kira setiap peserta partai politik nanti di pemilu ini akan Terus gimana dengan Golkar sebagai partai mapan dan punya historis yang sangat kuat di Sulsel? Apakah akan tetap dominan atau mulai mengalami pergeseran penurunan? kita lihat nanti Golkar pasca Komperda Sulsel. Saya mau tanya satu hal. Secara kacamata spiritual, saya akan sebutkan beberapa nama. Munafri Arifuddin, Ilham Arif Sirajuddin, Rahman Pina, Andi Ina Kartika. Siapa yang Sulit saya menjelaskan itu sebab itu bisa terkait dengan jadi ketua Golkar? subjektivitas saya itu. Ya pasti kalau saya tanya dua nama yang saya suka. Oke, siapa? Ya Ilham Arif Sirajuddin dan Andi Ina Kartika. Yang sedekat ya. Tapi saya kan sulit untuk bawa ini yang ingin jadi, ini yang tidak jadi. Tapi kalau kedekatan sebagai orang yang dekat, merasa dekat dengan beliau berdua ya, saya berharap salah satu dari mereka, salah satu dari beliau yang memimpin Golkar. Kalau bukan Pak Ilham Arif Sirajuddin ya Andi Ina Kartika. Karena dua ini ya selalu saya bangun komunikasi, punya kedekatan psikologis. Tapi kan kita orang luar ya, kita lihat saja siapa nanti yang bertarung. Boleh jadi Rahman Pina yang menang, boleh jadi Pak Mulapre menang, kita tidak tahu. Tapi siapapun dari dua ini insyaallah Golkar akan kuat. Golkar yang balik kuat. Jadi Golkar siapapun yang mimpin pasti kuat. Dari tiga ini. Dari tiga. Api, Pak Munafri Arifuddin, Iyas, Pak dan Ilham Sina. Sirajuddin, dan Andi Ina. Kalau Rahman Pina yang memimpin, saya masih dalam tanda petik ragu. Kenapa Anda ragu? Politikan beliau masih tidak belum sepengalaman dengan beliau ini, apalagi jika harus dibandingkan dengan Ilham Arif Sirajuddin misalnya Pak Munafri. Tapi kan RP lebih duluan berpolitik ketimbang Api. Secara apa ini? Periode ya barangkali, tapi ingat Munafri sekarang ini wali kota Makassar. Jadi dia bisa mengakumulasi semua ya. Iya, betul Rahman Pina adalah anggota DPRD Sulsel, tapi Apip punya kekuatan struktural ini, wali kota Makassar. Iya. Nasdem pernah dikenal punya figur kuat di Sulsel, yakni RMS. Beberapa tokohnya juga menjabat sebagai kepala daerah dan ketua DPRD. Bagaimana aura politik partai ini ke depan? Kita ulangi lagi yang sempat kita bahas, tapi kita harus lebih in-depth lagi. Saya melihatnya seperti ini. Ini terawang ya. Nasdem ini masih susah untuk keluar dari 3 besar. Kalau Sulsel 4 besar lah itu, dia masih bermain di wilayah itu. 1-5 besar. Itu masih masuk. Mungkin bersama Gerindra, PDIP, apalagi PDIP sekarang kan ya. Iya. Di Sulsel ini khususnya dengan kehadiran Pak Dhani Pomanto ya nggak bisa dipandang. Gerindra dengan kekuatan nasionalnya. Nah ini apakah akan semakin mengakar di Sulsel atau justru stagnan?
Saya pikir ya insya Allah Gerindra akan kuat juga nanti di Sulsel itu. Saya melihat dan dengan saya terawang Gerindra kuat, dan saya juga lihat fakta-faktanya di lapangan dengan program dapur itu MBG. itu ya. Itu kan ya barangkali modal awal Gerindra nanti itu. Sebab BPK itu sudah banyak orang-orang yang tadinya pengangguran jadi bekerja. Dan itu modal awal itu Gerindra. Kalau mau dimanfaatkan dengan baik ya. Ya tergantung ketokohannya nanti Gerindra. Kita bicara soal Rusdi Masel lagi nih. Secara alam politik, apakah ketokohannya ini masih kuat diterima di Sulsel atau ada ujian besar yang akan datang sama dia? Saya belum melihat ujian apa yang akan beliau ditimpa. Tapi saya berharap Rusdi Masel tetap kuat. Cuma kalau Alakia orang Bugis bilang bintang, kurang pas saat ini beliau. Harusnya tetap di Nasdem. Kalau Mak Bintang ya, istilah Bugis itu Mak Bintang. Ada Mak Bintang itu ada proses angka-angka yang dihitung dari jumlah nama seseorang, tanggal lahir apa semua. Dia kurang pas untuk PSI. Dari situ saya beranjak bahwa kemungkinan Pak Rusdi Masel ini tidak sehebat dulu ketika memimpin Nasdem saat memimpin saat ini. Gitu ya. Tapi kan dia duduk di jabatan DPP. Ya, boleh aja. Tapi kita kan, kalau ini pertarungan, kita akan bertaruh bahwa PSI tidak bakal masuk 5 besar. Tidak bakal masuk di 4 besar di Sulsel ya. Kita lihat nanti ke depan. Pemilu masih panjang dah. Kita masih bisa hari ini untuk mengatakan bahwa PSI masih susah. Banyak tokoh muda mulai naik dan bersikap menjadi ketua partai di Sulsel. Menurut Kamus, apakah generasi muda ini akan membawa pembaruan atau justru memicu konflik internal? Ya tergantung dari kematangan berpolitik. Kalau itu saya kira biar tidak diterawang itu. Kalau mereka matang ya salah kan bagus. Tapi kalau juga tidak matang apalagi hanya dipaksakan ya susah. Dalam penglihatan Kamus sendiri, apakah ada gonjang-ganjing politik besar di Sulsel dalam waktu dekat? Insya Allah tidak ada. Saya insya Allah tidak ada, dan insya Allah jangankan gonjang-ganjing politik, bencana-bencana besar juga di Sulsel tidak akan terjadi lagi sepanjang 26. Amin. Amin. Bencana longsor, banjir bandang, itu nggak ada. Nggak ada yang besar itu. Paling-paling kalau banjir genangan ya ada, tapi kalau banjir besar ini insya Allah di Sulsel aman. Tahun ini ya. 2026 ya. Ini kalau benar berarti udah wah hebat nih. Apakah akan ada tokoh besar yang jatuh secara mengejutkan atau justru muncul figur yang tidak diperhitungkan sebelumnya? Terawang saya, tapi saya belum bisa pastikan karena hanya terawang selintas. Beberapa tokoh satsa ritual itu besar tidak ada cahaya. Kenapa? Gelap saya lihat, cuma saya tidak ingin nama, barangkali juga adalah bentuk isyarat ya, kejatuhan atau apa. Ingat dulu ketika saya wawancarai tentang Nurdin Abdullah. Ya 2017. Saya dibully habis-habisan. Ya. Karena saya berkata bahwa terawang saya ini gelap ini Nurdin Abdullah. Dan ternyata faktanya menang. Tapi buktinya akhirnya terpenjara beliau. Jadi saya hanya melihat beberapa tokoh gelap. Cuma saya belum bisa menyebutkan secara detail. Jadi Sulsel ini politisinya masih gelap semua? Belum, tidak juga semua. Enggak semua? Enggak lah. Anda nggak mau sebutkan namanya siapa ya? Oh jangan, kalau yang gelap-gelap tidak bagus lah disebut. Dulu kan Anda mau sebut Nurdin Abdullah. Dulu Anda mau sebut Nurdin namanya. Karena beliau sudah maju. Ini kan belum ada yang maju jadi calon gubernur ini. Kalau gubernur Anda melihat bagaimana? Pak Gubernur sudah masuk biasa aja, cuma ya saya berharap beliau lebih bijak lah, lebih bagus kinerjanya, karena ada beberapa hal yang orang menilai Pak Gubernur kita terlalu kaku. Tapi saya tidak masuk dalam urusan beliau itu. Bagaimana? Harap saja beliau memimpin Sulsel sampai dengan baik dan masih bisa berubah lebih baik. Ya, kita harap seperti itu.
Bagaimana hubungan antar partai di Sulsel ke depan? Apakah akan terjadi koalisi atau terjadi koalisi yang tidak terduga? Koalisi yang terduga Anda maksud apa? Biasa aja nih partai, saya lihat semua masing-masing sibuk nanti dengan dirinya. Karena partai itu kan cuma dua, menghimpun dan menggunakan kekuasaan. Pasti di antara partai akan mencoba menghimpun partisipasi yang lebih banyak, jumlah massa yang lebih banyak, jumlah pemilih yang lebih banyak untuk menggunakan kekuasaan itu. Jadi ya koalisi untuk apa? Apakah situasi politik Sulsel ini ke depan cenderung stabil atau justru penuh dengan kejutan? Hampir tidak ada kejutan yang berarti. Saya pastikan itu insya Allah. Golkar? Ketuanya misalkan? Ya pun kalau Anda dari 3 nama itu tadi yang ketua. Indah. Kalau menang kembali bukan kejutan. Karena Golkar sudah mengalami peristiwa itu yang pernah memimpin berapa periode di Sulsel kemenangan itu. Yang kejutan itu misalnya tiba-tiba PSI jadi juara. Itu kejutan. Kalau Gerindra jadi pemenang pemilu nanti. Biasa aja. Di Sulsel ya. Nasdem. Golkar biasa aja tuh. Yang hebat itu kalau PSI jadi pemenang Sulsel pemilu. Jadi bisa saya tarik kesimpulan pernyataan Anda bahwa PSI ini sulit untuk bisa menjadikan Sulsel sebagai kandang gajah. Masih sangat sulit. Pemilu 2029. Pemilu 3 tahun ke depannya masih sangat sulit. Walaupun dipimpin oleh Pak Rusdi Masel. Meskipun saya Rusdi Masel politisi yang hebat. Dalam arti mampu memenangkan Nasdem pada periode kepemimpinan beliau. Tapi orangnya lain ketika beliau menjawab menahkodai PSI. Itu kan pasti ada perubahan aura. Lebih bagus di Nasdem ya? Sebenarnya sih, andaikan saya kenal dengan beliau, andaikan saya pernah berdiskusi lama dengan beliau, pasti saya kasih harap tetap pada Nasdem. Tapi barangkali kita tidak tahu, seorang kan punya pertimbangan apa. Dan kita hargai pilihan-pilihan itu. Apa pesan spiritual kamu kepada tokoh politik dan pejabat di Sulsel agar terhindar dari konflik dan menjaga stabilitas daerah? Tampaknya pesan itu sulit. Karena mereka semua ini ya tokoh-tokoh yang sulit kadang dapat mendengar pesan. Jadi saya hanya berharap siapa punya memimpin Sulsel, siapa yang terlibat nanti mari kita membangun Sulsel. Paling tidak doa kita yang baik untuk daerah kita. Mari kita sama berdoa untuk bagaimana ketenangannya Sulsel, damainya Sulsel. Kan ini yang kita harap supaya Sulsel turun berkah. Banyak. Ya pemimpin sadar, pemimpin mesti banyak puasa lah. Menahan diri lah, menahan ego, menahan ambisi-ambisi. Anda melihat mereka tidak bisa menahan diri? Bagian loh, itu kan fakta. Banyaknya korupsi itu dari para elit kan itu bukti bahwa sebagian elit ini nggak bisa menahan diri nih. Mari perbaiki untuk bangsa ini secara umum Indonesia, secara khusus lebih khusus Makassar. Amin. Semoga Allah memberkahi ya. Ada yang tanya ini ya. Pasti orang yang nonton ini bertanya, apa itu penerawangan? Ya terawang itu kan bentuk satu ritual kita untuk bersemadi, untuk bermeditasi. Kita kadang hanya melihat simbol itu. Kita kadang melihat simbol gelap, kita hanya melihat simbol terang, simbol cahaya. Lalu kita yang menerjemahkannya. Terus medianya hanya menggunakan duduk Ya kan media tergantung siapa pelakunya. Yang Anda biasa lakukan? Kalau saya duduk bersila, baca wir tertentu, saya olah nafas saya. Itu aja. Berjam-jam. Kalau ada yang meragukan bahwa ini musyrik, ini jin. Maksudnya? Ketika bawa penerawangan ini ini omong kosong ini. Bagaimana Anda membantah bahwa hal seperti ini ada memang? Itu menyangkut keyakinan itu kan pilihan orang masing-masing. Tapi ada dimensi gaib. Ketika Tuhan berkata, Alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang mengenali yang gaib dan nyata,
hakikatnya tidak ada yang gaib bagi Tuhan. Berarti yang gaib itu Allah mengetahui, gaib itu untuk manusia. Siapa yang dekat dengan Tuhan sebagai zat yang mengetahui gaib, ya manusia juga, hamba-hamba yang diberinya juga bisa sedikit dalam tanda petik mengetahui hal-hal yang digaibkan oleh Tuhan. Jadi Anda menganggap bahwa Anda berdalih penerawangan itu memang ada dalam ayat-ayat Quran. Dengan dasar itu, Ya dengan dasar ayat ini surat Al-Hasyr ya kalau saya nggak salah. untuk memahami bahwa gaib itu bisa dipahami, Bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa diketahui. Seperti karena gaib ada dua. Yang kita tidak bisa tahu proses itu tentang Allah, gaib mutlak gitu. Kalau gaib karena gaib nisbi ya boleh lah. Seperti misalnya ketika seorang guru menguji muridnya dengan soal ujian, pasti muridnya masih gaib. Apa yang besok ini? Soalnya apa ini yang semua ditanya ini? Tapi bagi guru tidak gaib karena dia membuat soal. Kadang-kadang hal-hal begini kan kalau saya sih yakin dan percaya bahwa hal ini ada. Tapi penonton kadang-kadang meragu, makanya saya harus tanyakan ini. Ya kita menghargai orang yang percaya, tapi kita juga menghargai bagi orang yang tidak percaya. Cuma orang yang tidak percaya harus tahu dulu apa dasarnya tidak percaya. Al-Quran kok menjelaskan kalau kita muslim ya, bahwa ada peristiwa-peristiwa gaib, ada peristiwa-peristiwa nyata, ada alam gaib dan ada alam nyata. Kenapa harus tidak percaya pada gaib? Al-Quran yang bilang. Al-alimu ghaibi wasyahadah. Cuma mungkin banyak orang tidak percaya pada pelaku, ya, pada orangnya, figurnya. Boleh jadi tidak ini memang benar-benar bisa melakukan ritual atau tidak. Kan gitu. Kan banyak juga yang menempel. Mohon maaf, banyak yang gunakan alat inilah sesajen, malah nggak benar itu. Ini kamu terima kasih Enggak. Ya sudah atas segala pandangannya tentang situasi Sulsel ke depan. Yang pasti tadi Anda bilang bahwa tidak ada musibah bencana besar seperti banjir bandang, tanah longsor 2026 ini. Kita berharap hal itu terjadi memang. Pemirsa politik memang penuh strategi, kalkulasi dan juga hitungan rasional. Namun dalam setiap dinamika selalu ada momentum dan energi yang membentuk arah perjalanan. Apa yang Anda tonton barusan tadi bukanlah kepastian, tetapi sebuah perspektif lain. Sebuah cara melihat kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah Sulawesi Selatan akan tetap dikuasai oleh kekuatan lama atau akan ada pendatang baru dan akan mengubah petanya, atau justru akan lahir tokoh-tokoh yang menyatukan energi politik di daerah kita yang tercinta ini? Waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih kepada kamu Safai Ratih atas perspektifnya saat ini. Sampai jumpa di podcast Kata Bangda berikut.